Yes, finally. Hey, that's my phone. It's mine now. Give it back. No. I said, give me the phone! No. It's not what it looks like. He took my phone. This just in, an innocent Israeli man has been assaulted and robbed by a violent Palestinian man. Our thoughts and prayers go out to the victim and his family. Apa itu Hasbara? Hasbara adalah propaganda untuk menciptakan image positif tentang Zionis. Hasbara adalah bagian dari propaganda perang. Baik institusi resmi maupun proksi dan buzzer melakukan hasbara untuk mengcounter atau melawan berita negatif tentang penjajah Israel. Hal ini didukung oleh media massa cetak maupun elektronik, stasiun televisi, dan agensi berita internasional yang sebagian besar dimiliki Zionis. Mantan anggota Kongres Amerika bernama Paul Findley mengungkapkan bahwa kantor berita Reuters, CNN, Fox News, CBN, Sky News yang menjadi rujukan semua media massa di dunia, semuanya dimiliki oleh pengusaha Zionis. Kebanyakan dari mereka adalah keturunan Yahudi Ashkenazi atau Yahudi Khazar dari Rusia dan Eropa Timur. Theodor Herzl dan dinasti Rothschild, marga Cohen, Kaplan, Kunis, Kahn, Goldstein, Goldberg, Rosenbaum, Tannenbaum, Weizmann, ratusan marga lain, 90% Yahudi di Amerika adalah Yahudi Khazar. Semua pemberitaan dan pernyataan yang merugikan atau menyudutkan Zionis akan langsung dicap sebagai tindakan antisemit, sesuatu yang bisa dikriminalisasikan di Amerika Serikat. Seperti aksi boykot produk Israel baru-baru ini juga bisa dikenai sanksi pidana di Amerika Serikat. Tidak terkecuali hasbara para buzzer penjajah, Israel juga terasa di media massa Indonesia. Sebagian media mainstream berusaha menggunakan narasi bahwa apa yang terjadi saat ini adalah antara penjajah Zionis Israel melawan Hamas. Dan hal ini terjadi karena kesalahan Hamas yang menyerang duluan pada 7 Oktober. Mereka berusaha mengaburkan sejarah bahwa penjajahan dan pemusnahan bangsa Palestina telah terjadi sejak 75 tahun yang lalu. Ada atau tidak adanya Hamas, ada atau tak adanya serangan 7 Oktober lalu, Zionis biadab Israel setiap hari membunuhi penduduk sipil Palestina. Setiap hari ada saja rumah orang Palestina yang dihancurkan, digusur, penghuninya diusir. Upaya hasbara ini mengaburkan fakta bahwa setiap hari wilayah yang dicaplok penjajah Israel ini, namun dalam era sosmed dan peran aktif netizen, upaya hasbara ini seringkali gagal total. Upaya hasbara untuk membuat berita tandingan dilakukan dengan membuat settingan-settingan palsu yang konyol. Entah mengapa, hasbara yang di masa lalu dilakukan dengan cermat dan brilian, akhir-akhir ini terkesan dibuat terburu-buru, ceroboh dan terlihat bodoh. Seperti klaim adanya, markas pusat Hamas di bawah rumah sakit dengan ilustrasi markas yang lengkap dan besar. Ternyata pejabat penjajah Israel sendiri mengatakan bahwa basement rumah sakit itu yang membangun adalah kontraktor Zionis Israel. Lucunya, mantan Perdana Menteri Zionis, Ehud Barak, mengakui bahwa terowongan di bawah rumah sakit itu sebenarnya sudah ada sejak dulu dan dibangun oleh Israel sendiri ketika sempat menguasai Gaza di tahun 80-an. Ruangan bawah tanah itu dibangun memang untuk keperluan darurat. Jika terjadi perang di sekitar rumah sakit, tapi propaganda hasbara membuat kesan seolah ini adalah temuan baru oleh tentara penjajah. Already known for many years that they have in the bunkers that originally was built by Israeli constructors underneath Shifa, were used as a command post of the Hamas and a kind of a junction of several tunnels, part of the system. Dan bukti film yang diunggah oleh IDF sangat anti-klimaks dengan adegan markas yang mirip gudang dan segelintir senjata settingan. Bahkan wartawan BBC sendiri mengungkap kejanggalan tersebut. Netizen mengatakan bahwa preman narkoba di Amerika saja punya senjata, lebih banyak dari itu. Pihak militer penjajah yang memperlihatkan, ditemukan daftar nama pejuang Hamas yang menjaga sandera, menempel di dinding.
ternyata adalah kalender dan nama hari-hari dalam bahasa Arab. Demikian pula ketika pihak militer penjajah memperlihatkan deretan pejuang Hamas yang menyerah dan disuruh jongkok tanpa baju. Terbukti ternyata ada 2 orang adalah petugas PBB dan wartawan. Selain itu, terdapat 2 versi video di mana ketahuan adegan menyerahkan senjatanya diulang. Terbukti dari posisi dan cara memegang senjata antara video ke-1 dan video kedua ternyata berbeda, padahal dilakukan oleh orang yang sama. American Israel Public Affairs Committee atau AIPAC adalah salah satu yang terdepan dalam melakukan hasbara. Dulu namanya adalah American Zionist Council atau Dewan Zionis Amerika, lalu berubah menjadi American Committee for Public Affairs atau Komite Zionis Amerika untuk Hubungan Publik. Mereka adalah yang terdepan dalam melakukan lobi-lobi untuk mengendalikan opini dan kebijakan publik di Amerika. Hampir tak ada kontestan yang bisa menjadi presiden Amerika Serikat tanpa restu AIPAC. AIPAC mempengaruhi kebijakan publik dengan cara membekingi Near East Report. Surat kabar mingguan dibagikan gratis kepada 60.000 orang. Sebagian besar adalah pejabat publik seperti anggota Kongres, pejabat tinggi pemerintah, akademisi, pejabat militer, dan awak media. Mantan anggota Kongres Amerika bernama Paul Findley mengatakan bahwa tak ada sepucuk senjata pun yang bisa keluar dari gudang pemerintah Amerika Serikat tanpa restu dari AIPAC. Mereka bisa mencegah penjualan senjata Amerika ke Saudi Arabia dan Indonesia. Saudi akhirnya bisa menerima bantuan militer Amerika setelah mengizinkan berdirinya pangkalan militer Amerika di wilayah Saudi. Itu pun Saudi harus menanggung biaya operasional pangkalan militer Amerika dan membeli senjata Amerika. Ini berbeda dengan penjajah Israel yang memperoleh senjata Amerika secara gratis. Demikian pula atas lobi AIPAC pula, Amerika mengancam negara Timur Tengah yang berani menyetop penjualan minyak ke penjajah Israel. Di era sosial media saat ini, publik bisa menilai sendiri dan lebih independen dalam menentukan sikap, terbebas dari upaya propaganda hasbara. Demo mendukung Palestina yang marak di berbagai negara yang pemerintahnya tidak mendukung Palestina, sungguh di luar harapan. Bahkan ancaman penangkapan dan pemecatan bagi para pendukung Palestina pun tidak menyurutkan pihak mendukung Palestina. Jajak pendapat oleh Anti-Defamation League menghasilkan bahwa 87% publik mendesal Amerika lebih adil dalam melihat masalah Palestina, dan bahkan demonstrasi terus-menerus menyerukan gencatan senjata akhirnya memaksa Amerika yang semula bersikeras tidak mendukung gencatan senjata akhirnya terpaksa menyetujuinya, terutama setelah sidang umum PBB menghasilkan resolusi untuk segera melakukan gencatan senjata.